Selamat datang di channel kita Pentasin Studio, di mana kita berada di segmen tinggal nonton aja kok repot. Ya nontonlah. Oke. Tepuk tangan, mana semangat. Karena Sound kita effect. di sini akan membahas film yang mungkin fanbase-nya banyak banget lah. Wow, ini mah. Yap. Lagi dan lagi, akhirnya Korea berhasil membuat kita terguncang di industri perfilman. Ya, Apa tuh Mas? Contohnya Mas? sekarang kita akan membahas film yang bernama Koloni. Wow. Jadi guys, film ini tuh adalah film dari sutradara legendaris yang pernah menggarap sebuah film zombie yang sangat fenomenal. Yes. Yaitu adalah film Train to Busan dengan sutradaranya yaitu namanya adalah Yong Sang-ho. Yong Sang-ho. Nah, Yes. jadi di sini dia kembali comeback ke perfilman zombie dengan membawa film yang judulnya adalah Koloni, di mana film ini sangat banyak menarik ini ya antusias penonton ya, karena ekspektasi penonton kan pasti seperti film Train to Busan kan. Iya. Karena kita tahu Train to Busan tuh wah sangat-sangat legend banget, film zombie yang sangat-sangat ya revolusioner dan paling banyak penontonnya lah gitu. Walaupun dia sempat comeback juga sih, karena dia ngebuat sequel Train to Busan dengan judul Peninsula dan bisa dibilang film itu tuh kalau kata orang-orang ya terkena kutukan sequel, makanya filmnya itu jadi jelek banget dan tidak banyak penonton lah, banyak dapat inilah review yang sangat negatif. Jadi karena di sini kita akan bahas film Koloni, sebelumnya aku mau nanya kalian dulu, kenapa kalian akhirnya memutuskan untuk menonton Koloni ini? Oh, saya sih simpel ya. Kemarin saya tiketnya dibayarin sih. Masnya Thanks to dibayarin. Jimmy dan pacarnya. Waduh, ini kenapa nih? Ya udahlah, nggak apa-apa lah itu. Ya itu namanya Itulah, preferensi ya. orang, nggak apa. Ya, nggak apa. Mungkin dia awalnya tidak tertarik, tapi akhirnya tertarik. Tapi ya, untung banget Jimmy bayarin karena ini ternyata salah satu film yang bisa mengubah sudut pandangku terhadap infeksi. Infeksi. iya. Kenapa tuh dengan soal infeksi? Apa infeksi Nah. yang kamu tahu? Saluran kencing? HIV. Oh, HIV. Kayak teman kita. Jangan disebut. Tidak boleh disebut seperti itu ya. Bercanda guys, yang benar infeksi saluran kencing. Masnya kenapa menonton ini? Jadi aku nonton ini tuh karena aku lihat ya dari X, banyak yang bilang juga dari S. X. Oh, X guys. Dia cadel S. Bukan film XXX ya, itu kan. Ya, dari aplikasi X. Tapi mendingan mana XX sama Koloni? Wah, aku udah lupa tentang XXX. Yang intinya pemainnya Vin Diesel lah. Oh iya. Itu dia guys. Thundercats. XX Vin Diesel. Jadi- Ada Neymar, Ada Donnie Yen. Donnie Yen. Mas cerita Mas, jangan aduh. Masa nggak fokus? Lanjut. Lanjut Mas. Kenapa Kenapa nonton nonton ini? ini jadinya? Kenapa? Jadi nonton itu karena banyak yang bilang ini bagus, katanya biasanya ini ya sorry tapi ini dari pengalamanku sendiri. Kalau film Korea itu yang aku tahu mereka tuh agak jelek dalam bikin film yang temanya horor. Tapi kan aku kira tuh Masa awalnya sih? iya jujur yang aku tonton sejauh ini film-film Korea mereka kurang jago dalam bikin film horor. Dueling? Tapi setelah awalnya aku Exuma? Tar dulu. Nggak Awalnya suka ini guys. Industri horor Korea. awal kejatuhan Jimmy. Awal kejahatan Jimmy. Senggol. Nyenggol fanbase Korea. Kemarin senggol Bang Mom. Famous Korea. Korea lagi guys disenggol. Katanya Korea nggak bisa bikin horor. Salmoji kemarin bendungan angker di Korea tuh. Bendungan Bondowoso. Bondowoso. Kok kamu nyebut Bondowoso? Ah, nyenggol Itu Bondowoso. Bondowoso film yang menakutkan di masa kecil kita ya, karena kayak asli banget penampakan pocong Bondowoso. Kalau orang Sunda ngomong Jawa, Bondong Bondowoso. Orang Sunda kalau ngomong Jawa, Jawa Borot. Lanjut Mas, Lanjut. kenapa Mas nonton filmnya itu kenapa? Jadi aku nonton film itu karena kan banyak kadang-kadang banyak yang bilang nih Korea ini bagus nih, ini bagus banget nih filmnya gitu. Karena waktu itu kan kayak
nunjukin teaser ya, bukan trailer, tapi bener-bener kayak potongan-potongan yang leak gitu. Kadang ada suka yang leak gitu kan, yang bocor gitu sebelum trailernya muncul. Kadang ada aja gitu. Nah aku lihat nih, hah gitu. Katanya bakal horor yang bagus Mungkin banget. bukan leak tapi sedikit teaser dari Iya, ya yang terbaran di internet. Iya, ada aja kadang gitu. Contoh Iya. GTA 6 kan sering banget tuh. Nah, terus abis itu aku mikir, wah ini bagus nih kayaknya Korea, tapi dibilang katanya dia bakal bagus horor. Tapi setelah aku lihat bukan horor ya gitu loh. Ternyata film zombie-zombie Iya, action Iya. gitu dengan apa gitu loh. Dan aku seneng karena kok tentang zombie udah kita bisa lihat dari riwayatnya, Busan bagus. Jadi ya udah Ya berarti secara nggak langsung kamu juga terframing dengan apa yang disajikan media sosial iya, tentang terframing filmnya. sedikit gitu kan. Ya, Tapi karena- aku masih mempertanyakan. Ya, karena antusias orang dengan film ini kan cukup tinggi kan, dan Iya. ekspektasi mereka juga karena wah ini Yung Sang Ho sutradara Train to Busan nih bikin film zombie lagi. Padahal sebelumnya dia bikin Peninsula kan gagal tuh. Iya. Tapi orang-orang tak percaya dia bakal bikin sesuatu yang fresh lagi. Nah, karena kan di hidup ini kita bisa naik, bisa turun kadang. Iya. Kalau aku jujur nonton ini ya karena sutradaranya juga sih ya. Karena kalau aku sih di genre zombie itu udah gimana ya? Karena cerita-cerita zombie kan udah banyak banget tuh. Dan mungkin bisa dibilang template dan klise film zombie itu wah udah nggak ketolong, banyak banget film-filmnya. Karena sampai sekarang pun juga film zombie favorit itu ya tetap, ini bukan film sih tapi series, The Walking Dead itu tetap yang paling terbaik menurutku Iyalah, secara atau zombie. Kalau gitu. mau nyari zombie yang serem di situ. Serem sih enggak. Zombinya di situ dongo karena jalannya lambat, tidak punya otak. Nah, tapi di film ini yang kita akan bahas ada cara main baru zombie. Emang ini zombie? Apakah ada yang menyebutkan zombie? Gak ada ya. Di film ini tidak disebutkan zombie, benar juga kan? Iya benar juga. Nah, jadi di sini untuk teman-teman ini spoiler alert. Jadi kita akan Yes. bahas keseluruhan filmnya dan reaksi kita ketika menonton bagaimana film koloni ini sepanjang film itu berjalan gitu. Yes. Sebelumnya kita ceritain dikit lah tentang koloni itu menceritakan apa sih sebenarnya. Sebenarnya ceritanya ya simpel aja. Ada ilmuwan yang menemukan ya kita bisa bilang itu vaksin baru ya atau obat baru gitu ya. Bukan vaksin, dia melakukan eksperimen dengan apa ya, kayak memang sengaja. Jamur, fungi. Ya, Ya, dia itulah. sengaja menciptakan senjata biologis gitu loh untuk membalaskan dendamnya. Itu dari villainnya kan yang Ada nyiptain yang itu kan baik. yang pemilik perusahaan itu. Oh, yang itu yang apa? CEO itu. Iya, si Tujuan Iwo itu. awalnya baik. Ya. Jadi makanya kan kalau kita lihat di awal kan di konferensi pers itu dia lagi ini kan lagi apa seminar itu dia ngejelasin kalau dia menciptakan sebuah obat untuk menyembuhkan tikus yang awalnya lumpuh bisa jalan lagi. Iya, Nah, sebenarnya tujuan awalnya baik gitu. iya, ya cerita-ceritanya template agak sah. Kalau ada suatu ilmuwan yang menemukan apa obat untuk menyembuhkan sesuatu, tapi mungkin dalam proses dia membuat obat tersebut ada orang yang iri atau dianggap atau dibuang lah masih dia ya. Contohnya ya di film ini villain di sini kan adalah anak buahnya sendiri kan, dimana Iya. dia dianggap berkhianat gitu. Dia dimana kalau si CEO-nya itu pengen menyembuhkan manusia, tapi si villainnya malah ingin membasmi manusia gitu aja sih premisnya. Dan latar filmnya juga di gedung ya. Yes. Kalau di filmnya sebelumnya tebusan di kereta, ini Iya, di kereta. gedung gitu aja. Nanti Dan selanjutnya di mana? Di warkop. bisa jadi dari makan makanan yang terinfeksi. Oh iya. Hantavirus. Hantavirus. Mendawan hanta. Mendoan mendok hantat. Yuk. Itu ada back to film. Dan film ini tuh diperankan oleh beberapa artis besar. Sebenarnya kita nggak tahu banyak sih, Yes. karena yang aku tahu cuma siapa itu yang kayak Leon itu, Jin Leon. Chang Wook ya guys ya, itu Iya, adalah iya. Leon versi Sang pahlawan. sang pahlawan. Dan ada istrinya juga guys yang digendong yang lumpuh itu ada adiknya Jin Chang Itu Wook. kakaknya. Ya ada kakak atau adik terserah. Yang MVP kan? Yang MVP Gendong yang itu. kakaknya, yang cowok yang Kakaknya. kakaknya, yang digendong itu ya adiknya. Oh bukan. Oh adiknya yang di. Adiknya. Iya itu adiknya. Tapi dia MVP banget. Aku paling favorit karakter itu. Tapi nanti section favorit nanti.
Dan ada juga diperankan oleh Jun Jang Hyun. Jun Jang Berperan Hyun. sebagai Profesor Si Jong, gimana sih nyebutnya Ya guys? cewek kan. Ya, Sang yang- MVP 2. Sang MVP 2. Terus ada juga ya tadi Jin Chao udah kita sebutkan, dan ini adalah sang villain di film ini yang diperankan oleh Yes. Ko Kyung Hwan Yes. sebagai Dr. Su Yong, dan ini adalah villain di film ini yang sangat full aura farming kalau menurut aku. Dia yang megang Korea loh. Kenapa tuh? Kalau di film itu dia yang megang Korea. Kalau misalkan dia POV-nya berhasil. Kalau berhasil, Iya, dia megang Korea. Megang dunia malah. iya bisa, Oh, dia bisa ini. Nah, dan di sini kita akan bahas secara cerita dulu deh. Gimana kalau menurut kalian? Apakah film Koloni ini memiliki cerita yang bagus atau gimana? First impression dulu dari kalian gimana? Kalau dari aku sih jujur untuk awalnya sangat membuat gelisah. Kenapa Karena menurutku banyak hal yang menurutku nggak masuk akal aja sih. Kayak mereka tiba-tiba ada serangan virus itu kan, terus tiba-tiba cara mereka mencoba survive di awalnya itu lah, yang mereka masuk ke toko baju, terus ada tiba-tiba ada gadis preman sama ceweknya. Gadis bondol? Emang bondol ya? Nggak tahu sih, gadis beban lah. Gadis beban lah. Gadis beban itu yang Preman lah, preman cewek lah. Gadis desa. beda, gadis desa yang dibully. Nah iya, kembang desanya Kembang itu. desa lah itu. Nah terus yang Gadis cowoknya baik. cowoknya kayak Gintama lah anjing. Preman cowok. Preman. Pacar si cewek beban. Itu kayak ya masa kan nggak ngerasain dongoknya dia itu loh, ketika mau diselamatin tiba-tiba takut. Tapi itu template film Korea nggak sih? Mereka selalu naruh orang-orang yang ngeselin gitu setiap filmnya. Iya. Selalu ada Iya, bocah-bocah ingusannya itu. Iya, yang tengil-tengil terus nanti pas sudah kena jadi dongo gitu kan. Iya. Tren tembusan juga gitu tuh. Yang anak-anak baseball, inget Iya. nggak? Nah itu mirip tuh. Ya. Jadi, Ayo. masih, apa lagi? Mas mau bahas nggak untuk awal-awal opening? Aku untuk awal itu dulu sih. Enggak nih, aku nambah nih. Sama nih, kayak beberapa tindakan mereka, misalnya si Leon nih mencoba berkomunikasi dengan HT gitu tiba-tiba. Dan yang gak make sense-nya emang satpam di situ cuma dia doang gitu, tiba-tiba HT-nya mati. Ya kita tidak dilihatkan security yang lain Ya ya. masa gedung segede itu cuma dia doang satpamnya. Ada dilihatin security yang lain, tapi Yang dilihatinnya mana? ketika security udah pada jadi zombie. Mana ada? Emang iya Ada zombie yang pakai seragam security. Mungkin aku tidak tahu nggak, tapi Iya. make sense sih kalau misalnya security-nya bisa jadi zombie duluan itu. Berarti make di sense. antara security yang lain dia yang paling bagus tingkat survivalnya. Nah, terus nih cara dia mencoba berkomunikasi nih menggunakan HT itu kan sebenarnya kita menerima sinyal kan. Ya. Terus dia mencoba nyari sinyal tuh ditekan HT-nya yang nggak mungkin masuk dong. What Easter egg. Dia bisa ngelihat loh. Oh iya. Jujur Kan aku tidak nge. Ya karena kebetulan habis event kan. Oh, HT kan anak bisa event, guys. kan nyangkut Event, nih. event. Kan nggak Udah mungkin nih. terbiasa dengan HT. Nah. Bapak HT dunia. Kan nggak mungkin nih tiba-tiba ada suara masuk ketika dia mencoba komunikasi kan. Pencetus. Makanya aneh itu. Ya. Kayak kurang lebih kayak gitulah yang menurutku aneh-anehnya. Ya, itu preferensi dia tentang HT gitu. Kalau tentang masnya deh, bisa nggak ngebantah masnya atau mungkin ada hal yang bisa disanggah dari Aku masnya? nggak ngebantah sih, cuman lebih ke apa ya, awal-awalnya tuh aku langsung kayak tertarik nih dari awal film tentang bahas masalah sebenarnya memang kayaknya template kayak infeksi zombie dari jamur fungi, karena di Walking Dead ya. Ya. Di Walking Dead juga ada jamur kan gitu, semuanya dari tanaman jamur. Enggak, itu belas apa sih? Itu The Last of Us. Anda kebalik. Oh Mas. iya, aduh suka yang kebalik nih. Jadi di The Last of Us juga kan pakai jamur. Jadi menurutku agak banyak yang make gitu. Tapi aku selalu tertarik dengan hal yang namanya jamur gitu. Karena menarik aja. Karena sebenarnya di dunia nyatanya juga ada kayak gitu. Aku sebenarnya nggak tahu ya bahan utama di film ini tuh yang virusnya itu apa. Cuma seingatku dia itu membuat obat dengan menggunakan kecerdasan kolektif yang terus inspirasinya itu dari semut koloni gitu loh. Nah Iya. aku nggak tahu bahan utama core dari virusnya itu apa. Emang bener jamur atau ada tanaman lain? Jamur jadi dari fungi. Jadi
ada apa ya, dari channel aku nggak bisa sebut lah, tapi terkenal banget channel ini, suka tangkap video tentang alam liar. Jadi ada satu semut yang terinfeksi sama parasitnya, nama jenis kingdomnya tuh kingdom jamur, masih termasuk dalam family jamur, fungi. Jadi di atas semutnya tuh kayak berubah jadi aneh, dia ngelepas diri dari kawanannya karena keinfeksi gitu. Terus dia mulai bertindak aneh kayak kanibal. Habis itu dia tiba-tiba ngasingkan diri, terus tiba-tiba mati. Pas mati dia tumbuh sesuatu kayak tanaman keluar dari kepalanya gitu. Jadi sebenarnya di dunia nyata juga ada yang kayak gitu, tapi baru semut yang terinfeksi. Enggak, tapi ya kalau yang aku nangkep nih, kayaknya si villainnya itu bikin obat, bikin senjata biologisnya itu bukan dari semut deh inspirasinya. Kayaknya dari monyet gak sih? Yang awalnya. Tapi coba ya banyak hal deh, banyak. Kalau aku nangkepnya dia itu ngambil inspirasinya tuh dari hewan yang berkoloni. iya, tapi kan yang jadi bahan percobaan utama dia kan monyetnya. Dan yang kenapa kita bisa nganggep itu semut ya karena si profesor ceweknya ini yang mencoba memecahkan masalah dengan ngaitin sifat-sifat infeksinya ini yang berkoloni nih. Para infectednya Iya, gitu ya. Terus dikaitin sama perilaku semut gitu. Jadi sebenarnya pada awalnya memangnya yang aku nangkep ya kayaknya bukan dari semut ya inspirasinya. Kalau aku kayaknya ya karena ini tuh kan obatnya itu berasal dari dua profesor itu kan, yang CEO itu sama si villain, si dokter Suyong itu. Kalau aku nangkepnya si dokter CEO itu dia berhasil bikin obatnya. Cuma karena si dokter Suyong ini sakit hati, akhirnya dia mengembangkan lagi virusnya itu jadi lebih di atasnya gitu. Jadi interupsi. kenapa tuh? Jadi ada ditunjukin sedikit kalau si yang villain ini sakit hati karena materi dia dicontek sama itu. Itu kan motivasi dia salah satunya. Tapi si itu juga nyontek juga karena ngerasa isi pikiran lagi. Pikiranku kamu. Jadi terlalu banyak buat waktu. Lanjut. Nah, terus si yang villain ini juga memiliki ambisi gila. Jadi dia ngelakuinnya ke arah yang buruk. Makanya si yang CEO ini sengaja ngambil untuk ngelakuin hal yang baik gitu loh. Kayaknya kayak gitu seingatku. Iya, berarti kan ada hitam ada putih. Iya. Kalau si profesor CEO itu udah jadi virusnya, dia udah untuk menyembuhkan. Kalau kamu lihat di seminarnya kan tikusnya bisa jalan lagi. Nah, kalau si villainnya berarti kebalikan dong, dia menciptakan sesuatu yang beda. Iya, yang lebih brutal. Emang mungkin punya si villain tuh dicontek. Karena sakit hatinya dia upgrade lagi yang punya dia, si villainnya ini infeksinya dia buat seperti koloni itu, inspirasinya gitu. Sebutannya ini aja sih, sebutannya sama aja bahannya, cuman bedanya yang satu bikinnya untuk hal yang baik, satu yang buruk. Ya, hitam dan putih lah ya, gitu aja. Yang lah, Kung Fu Panda. Tapi emang kamu bisa ngejudge itu hal yang baik karena kan dia ada inspirasi lain nih, motivasi lain nih. Bisnis. Bukan. Duit dong, itu kalau dia punya hak paten dia kan, jadi banyak banget tuh duitnya. Yang di akhir motivasi dia yang lain, kenapa dia akhirnya menciptakan virus yang berbeda nih, Yang satu kan bisa menyembuhkan, yang si villainnya ini juga bisa menyembuhkan. Kalau kalian yang Kakak ini kakaknya akhirnya bisa jalan kan? Dalam hal yang bad, dalam hal yang buruk. Kenapa hal yang buruk? Karena motivasi yang dia satunya kan karena miskom dari si profesornya kan. Jadi dia pengen menciptakan evolusi manusia yang memang bisa komunikasi dengan cara baru. Ya kan? Iya. Jadi jadi villainnya tuh di sini, kalau aku pribadi aku suka sama villainnya. Motivasinya simple aja, karena sakit hati, karena masalah miskomunikasi atau kesalahpahaman yang dialami oleh bapaknya. Bener-bener simple banget gitu loh. Dan dia sakit hati di situ, akhirnya dia nyiptain virus yang tujuan dia itu adalah untuk Ya menghindari menghindari yang komunikasi manusia itu jadi lebih ada baik. miskomunikasi, Iya, ya. tidak ada miskomunikasi tapi caranya salah. dengan cara menggunakan semut koloni. Gimana semut koloni itu kan bertukar informasi dari lendirnya itu kan. Karena kan kita bisa kan zombinya itu kan lendir-lendiran. Tapi kalau aku main mereka semut bersentuhan kecil, gitu. aku nggak lihat lendir mereka. Ada, kalau kamu pegang, kamu pencet dia, ada tuh lendir keluar, darah. mati tapi gitu. Mati. Aku pernah waktu kecil makanin semut ini.
Gimana, enak nggak? Ya aku jadi muterin lingkaran gitu di TK. Sampai mati. Nggak sampai kayak aku bodoh gitu. Berarti kamu jingkorin. Jingkorin guys, dia sudah mati rupanya. Nah, dan uniknya di sini tuh untuk secara cerita tuh ya template dan klise aja. Cuma yang berbeda itu mungkin adalah cara main zombinya sih. Infeksinya. Cara infeksi zombinya dan cara mengalahkan zombinya tuh yang unik banget. Di sini tuh diubah banget, nggak kayak zombie-zombie pada umumnya. Di mana zombie di sini tuh peka sama cahaya. Sebenarnya di Tren Tebusan juga kalau gelap mereka nggak bisa lihat, dan di sini juga sama. Cuma di sini bedanya zombinya merangkak cuy, terus bisa nempel-nempel gitu. Terus mereka bisa bertukar informasi, misalnya ada zombie di mana dia bisa ngasih tahu kayak Dan gitu kan. kepintarannya adaptif, tau gak sih? Kayak awalnya ngeliatin manekin ketipu, mulai nggak ketipu, belajar gitu kan. Iya. Terus serem tau kalau mereka diterusin. beradaptasi kan, makanya kalau sampai akhir tuh kalian bisa lihat ada yang bisa ngetik di laptop, Ih, ngeliat CCTV, Ada yang bisa nyetir mobil. nyetir mobil bahkan. Serem banget. Makanya menurutku ini tuh salah satu zombie yang treatmentnya visioner. Heeh. Jadi- Kayak gimana zombie nanti lama-lama bisa beradaptasi menjadi makhluk yang pintar juga gitu. Iya, kayak nanti zombinya bisa berperang megang senjata, pedang gitu-gitu, bisa ngatur dunia. Itu kan asik tuh. Zombie. Kayak inilah filmnya siapa? Dave Bautista itu yang zombie juga. Sampai aku tuh kepikiran waktu nonton di bioskop nih, kalau mereka makin lama makin pintar, misalkan bayangkan 100 tahun kemudian zombinya udah hidup seperti kita gitu. Ya. Terus bayangin zombie ini kena wabah zombie juga. Jadi zombie diserang sama zombie. Wah, itu aneh Mana-mana banget, tuh, aneh kan? banget ya. Aneh kan? Zombie terinfeksi zombie. Zombie kan infeksi lagi gitu. Zombie demam Gini berdarah. aja, bayanganmu gini aja, bisa aja zombinya membuat peradaban sendiri gitu. Nah. Nah, itu lebih masuk akal. Dan kita kembali ke opening awal tadi, di mana Oke. si Mas Ferdi kan sempat bilang kalau dia agak gelisah dan bingung tentang apa yang terjadi di bisa kita bilang tuh 30 menit awal lah yang mereka baru terinfeksi. Nah, menurutku di sini tuh infeksinya nggak mendadak, karena di awal kalau kalian ingat di opening awal banget, si villainnya itu si Dr. Suyong ada nelpon 911 kan. Iya. Nah, dia bilang dia bakal Menyerang, menteror lah. ya akan Dengan melakukan senjata serangan biologis gitu. senjata terorisme, bioterorisme ya. Enggak. Senjata biologis ya Iya, gitu lah. itu ya. Ke gedung Itu dulu ya, pertama. gedung A inilah. Dan yang Nah. paling pertama adalah kau CEO gitu. Dan perlu kita ingat juga di film ini tuh kan mereka nggak pernah nyebut ini tuh zombie. Iya. Jadi bisa kita simpulin kayaknya di dunia ini, di film ini, zombie itu sebenarnya nggak ada. Konsep zombie atau mayat ini tuh sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Jadi menurutku sangat masuk akal apa yang mereka alami di awal, paniknya mereka, lari-larinya mereka, bingungnya mereka tuh menurutku wajar, karena mereka baru melihat yang seperti itu. Orang yang tiba-tiba merangkak-rangkak terus menggigit satu sama lain, dan Konsepnya mirip zombie. dan mereka juga nggak sengaja kan di toko baju tuh lampunya tiba-tiba mati, dan mereka sadar oh berarti si infected ini Punya kelemahan. tidak bisa terkena apa yang gelap lah gitu Nggak lah. bisa ngeliat yang sesuatu yang gelap lah. Dong, Dan berarti aku nggak dikejar dong. bisa jadi karena tapi Mas bisa sih. Ingat ya ada apa shortnya Jordan Peele sama itu Yang mana yang tuh? zombie Pele. hanya nyerang yang kulit putih. Terakhir mereka pesta. Iya. Wah itu Zombie rasis. zombie rasis. Mereka nggak mau yang gelap, mungkin karena ya nggak, kita tidak tahu ya. Itu jokes guys, jokes. Nah, kembali lagi, dan yang buat kita risih juga di awal kan bagaimana cara pemerintah atau polisi-polisi menanganinya kan. Kita sempat kesel kan, kenapa mereka nggak nunggu aja di dalam, atau kenapa polisi nggak cepet masuk. Menurutku itu wajar, karena Biar nggak nyebar. mereka kan dapat info bahwa akan ada serangan Biologis. dan itu pasti berhubungan dengan virus kalau nggak apa. Jadi wajar kalau mereka langsung mengkarantina. Intinya SOP lah gitu lah. Jadi ya kebingungan itu wajar aja. Dan ya paling yang buat kesel itu ya karakternya aja. Karakter cewek beban itu juga ngebuat si siapa sih yang
pemeran cowok itu Leon. bukan yang meninggal, yang mantan, yang mereka mantan suami ini. istri, iya mantan suami istri. Oh iya, yang suaminya. Iya itu kan mati konyol kan. Yes. Bukan. Kok bayi muang lagi? Masih tetap anjing. Masa ngecek bayi muang banget? Enggak, bukan. Awal kejatuhan Jimmy lagi guys. Tidak Belum suka bangkit, bayi sudah muang, jatuh. bayi muang dibilang main di sini. Aduh. Enggak. Itu loh yang mas-mas yang HP yang anaknya nelpon. Oh, itu kan sok-sok jadi pahlawan kan, akhirnya mati konyol. Ya karena menurutku Sakit Ya. loh tuh digigit sininya. Ya punya jiwa berkorban aja dia. iya empati lah. Biasa kalau di saat-saat genting seperti itu kan yang diuji kan rasa kemanusiaan dan Aku empati enggak kan. sih. Ya, Kalau udah ya, tahu tiap punya orang anak beda-beda. istri, udah tahu punya anak istri masih nggak mikir lagi sih. Enggak, makanya kalau menurut aku ya wajar dia melakukan itu karena dia tahu rasanya punya anak. Aku enggak sih, tuh anak juga dari awal udah brengsek kan, membuli. Ya, Ya kan emang dia tahu anaknya brengsek. Kita itu POV kita penonton. Aku jadi dia udah kelihatan, oh ini muka-muka pembuli gitu. Ngejat Ya, muka, ngejat semuka. ngejat book by its cover. Wah kacau. Hati-hati guys kalau ketemu orang ini Nah. ya. Kalau mukamu jelek, pasti udah dibilang jelek hatinya. Terus ada yang komen, di menit keberapa kayak yang mukanya ganteng aja gitu. Ya, komen makanya ini orang parah nih. Dan ya ini treatmentnya sama kayak Tren Tebusan juga. Tren Tebusan kan ada karakter yang nyebelin juga kan, yang nyebelin, terus ada yang dongo-dongo itu banyak banget. Dan menurutku itu sengaja sih biar gimana kita penonton tuh ngelihat Kayak gitu. di mana sih empati manusia itu sampai mana sih di saat keadaan seperti ini gitu aja. Dan kita sebagai penonton malah kesel gregetan gitu loh. Iya, itulah yang dipinginin sutradaranya. Biar kena. Tapi kerennya film ini tuh ini ya, aku nggak tahu sih film Korea tuh ya rata-rata treatment mereka ya. Kalau misalnya mereka nih film nih, terus karakternya terjebak di suatu masalah yang mereka tuh sama-sama bingung. Tapi mereka bisa loh dengan obrolan aja, itu mereka bisa loh nyelesain masalah itu. Kayak satu ngomong akhirnya terpecah gitu loh masalahnya. Itu Korea banget seperti itu sih. Mereka pintar, Pak. Mereka pintar-pintar orangnya. Bisa membaca situasi gitu loh. Tapi kenapa kalau film Indo nggak bisa ya kayak gitu ya? Ya, Merepresentasikan warganya kali. iya kan. Gitu sih. Besok kita arisan. Aku dari tadi kepikiran obat yang bisa nyembuhin tikus yang pincang itu, kira-kira bisa nyembuhin penyakit-penyakit kamu tadi. Nanti aku tit. Jadi tit gitu ya, bahaya itu. Obrolan dewasa. Dan kan ada tuh momen ketika si profesor perempuan akhirnya nge-scanning apa yang terjadi ini. Dan itu kan cepet banget kan, shot. Dan dia bisa menilai, oh ternyata mereka itu bisa apa sih yang mereka nyemprot parfum ke manekin itu ngapain sih? Membuang bau mereka lah. Jadi ya kalau yang pertama kan diutus tuh kakeknya kan. Kakek yang mantan atlet itu. Oh kakek ini guys, kakek. Nah. Oh jago itu Wih, kakek ya. BTW ini actionnya saya suka sekali karena shaking kameranya sangat kerasa gerusuk. Karena kamu ngerasa mukanya mirip kamu. Lanjut aja Nah, mas. terus yang makanya kenapa kakek itu diutus ya supaya mereka buat si infeksinya tuh gali informasi baru kalau baunya manusia itu kayak yang di parfum itu. Dikecoh ya. Dikecoh. Akhirnya si kakeknya ke toko parfum buat bikin baunya kemana-mana kan. Nah, terus akhirnya mereka balik lagi ke toko baju buat yang itu kayaknya bahan perawatan baju buat ngebunuh bakteri lah, antibakteri. Jadi dia benar-benar bakteri parfumnya tuh dihilangkan gitu. Akhirnya dikecoh lah intinya. Informasi si infeksinya tuh buat ya biar mereka nggak ngejar si manusia itu. Jadi dialihkan perhatiannya lewat bau gitu ya. Tapi itu cerdas sih menurutku karena ya Berpikir cepat loh dia saat kayak yang gitu. yang Karena- dia kan si profesor ceweknya itu kan. Dia cepet banget nge-scanning semua. Tapi apa kalau yang dipikir terjadi. wajar juga, dia kan profesor yang Iya, tahu banget. iya. Makanya kalau bayangkan coba kalau dia yang dongo di situ, apa enggak Nggak kita akan kesel gitu? Kayaknya terpercayanya besok paginya. Nah, masa ya diam aja gitu di situ. Profesor Sebenarnya nggak tuh masalah.
sebenarnya kalau ada yang bilang kemarin tuh ada yang ini sih, kalau aku lihat yang nge-review yang habis nonton film ini pada bilang karakternya pada tolol, pada dongo-dongoan gitu kan. Iya, cuma tentang zombie nggak bisa lihat dalam gelap aja tuh lama banget filmnya gitu loh yang lain. Iya, saya sebenarnya menurutku wajar-wajar aja sih kalau karakter yang dibuat tolol, apalagi di film zombie kayak gini, karena kalau dibuat pintar mah ya selesai dong filmnya gitu Iya, loh. mungkin Selesai itu di yang menit 5. pingin mendapatkan penonton tuh greget gitu loh. Iya. Iya kan? Ya itu tuh emang tujuan filmnya seperti itu. Emang karakternya dibuat berbeda POV dari kita penonton. Karena kalau kita berbeda POV dengan karakter, pasti kita sendiri yang greget. Kenapa kamu nggak gini sih? Kenapa nggak ke situ aja? Kenapa nggak diam? Ya, emang sengaja dibuat gitu loh. Supaya emosi kita tuh ketarik ke film ini. Jadi kalau kalian mau nonton film zombie yang karakternya pintar, nontonnya The Walking Dead. Di situ zombinya dongo, karakternya pintar. Cuma saking pintarnya manusia di series itu, yang berbahaya bukan zombie, tapi manusia itu sendiri. Nah itu loh yang yang dibicarakan di film-film zombie itu ya, menurutku karakter dongo atau karakter tolol itu ya memang sengaja dibuat biar lebih entertain aja. Karena ini kan film ini bisa aku bilang film entertain sih. Walaupun kemarin sempat tayang di festival Cannes di Perancis kan. Cannes. Yang dia menang itu ya, yang tampil di awal. Nggak menang juga sih, itu cuma Yang- standing ovation yang aja. tempatnya Mr. Bean Holiday pergi ke situ ya. Yang award dia dapet di awal tuh apa? Itu film Hope, Korea juga. Oh, apa festivalnya Korea? Bukan festival Perancis juga. Enggak, yang film koloni ini kan ada di awalnya dikasih tunjuk. Ya itu festival Cannes di Oh Perancis. itu dia ya. nggak menang. Nggak menang, cuma ditayangin di sana. Tapi kalau misalnya ada kita salah, mohon di komen aja guys, siapa Iya. tahu kita salah informasi. Tapi ini tayang di festival Cannes dan dapat standing ovation sekitar 7-10 menit sih, katanya gitu. Aku nggak tahu kenapa. Nah jadi ya itulah karakter dongo atau emang dibutuhkan di film kayak gini. Bukan yang pintar ada ya profesornya. Siapa tahu memang idealisnya sutradara tuh nggak pingin karakternya dongo, tapi karena memang tujuan bisnisnya biar menjual banget. Iya entertain, Kayak gitu. itu emang film Nah. entertain kalau menurutku Iya. emang harus kayak gitu. Udah template ya kan gitu. Jadi ya kalau mau yang pintar-pintar nonton The Walking Dead aja tuh, The Last of Us tuh. Nonton Ruang Guru aja tuh biar kamu pintar tuh. Iya. Dan kita lagi yang sangat-sangat terpungkau itu ini sih, ketika momen, nah ini juga sih yang bikin pusing itu obrolan mereka yang sebelum mereka naik lift. Kalian masih ada yang ingat gak obrolannya? Karena aku di situ pusing karena saling nyerocos semua tuh karakternya. Yang mereka tiba-tiba naik ke atas untuk jemput si dokter Suyong itu. Oh, karena itu kan dia komunikasi sama si ini kan Tentara yang di luar kan. Iya, tentara di luar. Karena prioritas utama mereka kan si vaksinnya kan. Karena katanya yang punya vaksinnya si Suyongnya itu. Makanya mereka jemput terus baru mereka naik ke atas. Ya, Karena apa? dan di situ kita mikirnya kenapa nggak langsung ke atas aja ya gitu, nunggu helikopter. Iya. Daripada jemput si Suyong itu. Enggak, aku mikirnya malah sebelumnya sebelum mereka komunikasi itu. Nah, tapi setelah mereka komunikasi ya aku bisa mewajarkan kenapa, karena ya sekalian aja selamatkan. Pasti mereka mikirnya polos-polos dong, kayak ini dia juga manusia terjebak kan, kita bantu aja sekalian. Tapi kan mereka udah ini juga nggak sih, sudah kong kali kong sama para polisi di luar kan, kalau misalnya yang menyebabkan masalah ini si dokter Suyong itu kan, yang si profesor ceweknya ngomong kalau dia ngeliat dokter Suyong di ruangan CEO itu kan. Iya. Dan mereka langsung mikir, kayaknya biangnya si dokter Suyong ini kan. Enggak, mereka udah tahu biangnya. Karena ada polisi kan? Iya, ada polisi itu. Iya. Polisinya kan udah ngomong di awal, karena sebelum kejadian ini ada telepon, dapat panggilan dia kalau bakal ada serangan teroris. Teroris biologi di situ. Makanya akhirnya mereka dan dia kan si Suyongnya itu udah ngomong di awal kalau mau vaksinnya ya dia vaksinnya. Sebenarnya dia udah ngomong dari awal. Yang opening dia nyuntik dirinya sendiri tuh. Iya. Dia udah ngomong di situ. Makanya akhirnya diprioritasin buat jemput dia. Masuk akal. Makanya pas mereka jemput, kataku ini bakal ada kejutan apa lagi nih. Pasti cuma halang-halangan zombie kan. Ternyata pas mereka habis jemput si Suyong ada plot twist.
itu gokil sih, Plot kaget twist- sih. plot twist di Rip yang dia ngomong ke si kakek atlet itu, katanya kok bisa sebugar ini. Wah, Oh, itu umurmu berapa? Iya, itu. umurmu berapa, kok bisa sebugar ini. Langsung Aku yang si cewek kan. Iya, kok dia bisa tahu, langsung dipencet kan, Ripnya berhenti di lantai 9 kan. Iya. Langsung wah, itu Wah, langsung. gila sih. Siapa yang mati di situ, berapa sih, 2 orang ya? Ada si itu. yang pokoknya si pacarnya itu si kakek sama si preman ya, pacar preman. iya ya. preman, kayaknya cuma 2 deh, preman sama si kakek itu. Sama Ya. anak itu nggak sih yang membuli tuh? Enggak, anak membuli kan sampai akhir. Enggak, yang cowok, yang si cowoknya. Nah, Ya iya, itu itu yang pacar pacarnya. preman. Oh, pacar preman. Iya, itu. Pacar preman. Dan ternyata terungkaplah sebuah fakta. Makanya di sini aku bilang cara main atau cara kerja zombie di situ unik banget, dimana ternyata benar dia memakai referensi koloni. Ya, namanya judulnya juga udah Dan koloni judulnya kan. koloni, dan koloni yang dimaksudnya koloni semut, Mm-mm. Iya. dimana yang ternyata si ketua koloni ini bisa mengatur para infected ini. Nah, itu sesuai dengan koloni yang di dunia nyata. Kalau makhluk hidup, hidupnya berkoloni, dia pasti gitu. Hmm. Pasti mengikuti pemimpin koloninya itu. Iya. Kayak film The Planet of Apes itu kan jadi ada 2 koloni kan. Nah, The Walking Dead juga Scar. ya, di Walking Dead kan juga dibagi kubu-kubu lagi kan. Iya. Karena manusianya berkoloni. Kok manusia berkoloni The Last of semua. Us juga gitu. Apalagi Dan cara ngebunuh zombinya ya, kalau mau instan ya bunuh ketuanya. ya itu Iya. langsung ya, kalau kalian lihat koloni biasanya kan nggak tahu ya, kalau aku nontonnya The Last of Us itu nggak The Last of Us sih, apa ya aku nonton kemarin ya, pokoknya kalau dia kamu bunuh pemimpinnya, mereka jadi nggak punya pemimpin dan akhirnya mereka mencari koloni baru. Ya, kalau di sini langsung mati aja gitu. Iya. Karena ya beda konsepnya ya, dibelokin dikit lah ya, masa langsung dia ngambil inspirasi dari semut yang Ya, berkoloni, koloni semut. dan akhirnya dia ubah dikit konsepnya gitu aja. Dan ternyata si Dokter Suyong ini adalah ketua koloninya. Mm-mm. Dan semua pokoknya yang buat pusing itu karena salah paham aja nggak sih? Yes. Cuma mereka bisa aja bunuh langsung gitu, Iya. nggak usah capek-capek sampai panjang filmnya sebelum mereka tahu gitu loh. Ya menurutku tapi kebingungan mereka tuh wajar. Iya wajar, karena mereka masih meraba-raba ini tuh kenapa sih? Iya, Gitu ya. loh. Itu kan kejadiannya kan 1 malam kan. Dan pasti sebagai manusia kalau kamu merasa normal, harusnya kamu takut kan mengambil tindakan kan. Ya, Kecuali ya kalau kita ya mungkin Indonesia yang tiba-tiba emosi langsung goblok lu anjing gitu, langsung dibunuh kan. Nggak pikir panjang. Kalau itu Ya. kan mereka juga nemuin kalau si villain itu kan bisa menjadi vaksin dugaannya. ya dugaan sementaranya seperti itu. Iya. Karena dia sendiri yang ngomong kalau dia punya vaksinnya. Iya. Dan yang terperangkap di dalamnya kan juga ya kalangan berpendidikan. Iya. Jadi ya mereka pasti tahu kalau mereka berpikir pendek ya bisa selesai. Mm-mm. Iya sih, si dokter perempuan itu gila, jago banget, gila. Dia bisa langsung menilai gitu loh. Dan yang buat chaos itu ketika ini sih, yaitu si Ji Chang Wook ini menurut karakter yang kurang banget diekspor sumpah. Lu punya Jin Chang Wook yang terkenal dengan seri-seri action, film-film actionnya, tapi nggak dimanfaatkan dengan baik gitu loh di film ini. Jadi kayak kurang aja gitu loh. Tapi menurutku wajar sih, karena fokusnya sih tetap ke villainnya sih gitu. Yes, filmnya terlalu aura farming sih. Gila, 20 menit atau 30 menit terakhir itu keren banget Aku anjir. suka banget itu, favorit tuh. Itu cara invasi dunianya tuh mirip banget sama game The Amazing Spider-Man yang kedua gitu loh, yang Venom. Kenapa tuh? Yang Venom sebiji itu akhirnya dia sudah membuat gelap kan setengah bumi. Iya, yang ngerti-ngerti. Kayak Kacau. anjir itu bayangkan kalau nggak ada yang ngeberhentiin dia tuh. Makanya itu perfect banget deh sebagai villain. Aku suka banget sumpah. Motivasinya jelas, gara-gara sakit hati. Karena ya jangan remehkan orang yang sakit hati sih kalau saranku sih. Iya. Karena ya kalian ngerti aja, orang pinter terus sakit hati. Udah tuh, apa tuh yang dia perbuat? Ya gini nih, ngebuat virus gitu loh. Dan secara action pun power scaling dari si villain ini tertata gitu loh, rapi. Ya. Dari awalnya yang ya udah cuma melihat informasi, pada akhirnya bisa saling berkomunikasi, terus akhirnya bisa mengendalikan sebagai pemimpin koloni. Dan ya emang zombie-zombie yang dia kendalikan kan bukan yang overpower gimana kan, dia bisa belajar nembak pelan-pelan. Iya. Pada akhirnya kan dia punya
militernya sendiri. Makanya aku bilang ini visioner. Iya. Bayangin aja kalau film, tapi aku nggak tahu ya. Seharusnya kalau film ini sukses kayaknya bakal ada sequelnya, karena di ending kan itu udah kelihatan banget Yes. tuh, bakal itu open ending lah mau bisa aku bilang, karena zombinya dengan gerak gitu aja tuh udah ngasih clue gitu Yang loh. ngasih clue. Tapi sih itu kayaknya sutradaranya ngeliat dulu, kalau ini film laku kita buat sequelnya, kalau kagak laku mah udah stop aja gitu. Karena menurutku kalau kalian deh ini pengen dibuat sequel atau cukup di satu film ini aja. Aku sih menarik, cukup di sini aja sebenarnya menarik. Harusnya nggak usah dibuat gerak lagi tuh zombinya, terakhir tuh udah bagus banget loh. Nggak usah lagi sebenarnya gitu loh. Karena aku yakin yang kedua pasti jelek. Ya karena kita belajar dari apa yang dilakukan sutradara sebelumnya kan, dimana dia udah buat Tren to Busan yang sangat se-ikonik itu, habis itu dia buat Peninsula, walaupun tidak bisa dibilang tidak canon lah, ceritanya tidak nyambung, cuma masih satu universe sama, tapi gagal. Dia terkena kutukan sequel lah, sebutan para sinetron itu katanya kutukan sequel gitu. Jadi kalau Anda berarti nggak ini ya, nggak pengen ada sequel. Enggak sih aku. Mati lagi kan. Terus kalau dari aku ya, sebenarnya udah selesai satu aja sih. Karena ya konflik apa lagi yang mau kamu masukin buat bikin cerita keduanya ini terdengar masuk akal gitu loh. Karena kayak kelihatan memaksa gak sih? Mungkin bisa. Kalau dari aku yang kita omongin kemarin, bisa dibikin sequel Koloni 2, tapi jangan tentang infeksi zombie lagi. Kita kan lebih main ke politiknya, dimana si profesor ini dan mantan suaminya, mantan suaminya itu. Kita nggak tahu nama-nama karakter, nggak pusing. Iya. Nah, Namanya hampir sama semua. gimana cara mereka ini menghadapi amukan massal, karena kan mereka ngambil resiko kan dengan ngebunuh si katanya vaksin yang bisa menyelamatkan dunia itu. Ya, Itu pasti masuk akal. kena amukan massal pasti. Karena banyak orang-orang random juga yang jadi terinfeksi dan mati gitu aja kan. Dan mereka masih berpikir bahwa ini tuh masih bisa ada obatnya, dan karakter-karakter yang sama pasti bakal jadi ini sih, bakal jadi bisa kita bilang suspek polisi lah, bakal ditanyain kok bisa tahu atau bisa nge-scan apa yang terjadi di sini dengan cepat, dengan menyatakan membunuh vaksin kok bisa menyembuhkan gitu-gitu lah, bla bla bla, banyak lah, intinya politik kan lah. Tapi berarti genrenya pindah dong. Ya, menurutku malah lebih oke gitu daripada kamu bikin genre yang sama tapi ceritanya nggak masuk akal, maksa lagi. Kalau aku sih sequelnya tetap pada ranahnya ya, tetap pada ranah action dan zombie, tapi diubah aja. Ternyata dia ada koloni lain tapi nggak ngambil referensi semut. Siapa yang ciptain ininya? Ya ada siapa kayak terserah, yang mudahan aja ame filmnya kan bisa aja. Siapa tahu yang mati kebakar itu nggak benar-benar kebakar. Oh, Kan si filmnya mati kebakar tuh kalau teman-teman nonton di ending, dan itu menurutku anti klimaks sih. Dia udah keren-keren banget matinya gitu. Tapi nggak apa-apa sih, dia tetap badass. Padahal kalau matinya badass bagus tuh. Ya matinya ada tuh shoot yang adegan mereka muter-muter Iya. itu, jauh matinya di situ ya, itu keren nggak sih daripada kebakar. aku mah mending matinya ya brutal aja sekarang. Iya. Si polisi si Leon itu. Nah, tapi Tembak-tembak. si Janguk mati konyol dok. Ya makanya. Sayang banget sih, makanya itu. Tapi kita pasti udah expect dong. Dari awal kita expect, ini si penyelamat nih, si Leon nih. Kayaknya dia yang bakal bersinar kan? Iya. Ternyata kan enggak. Ternyata enggak, dia malah di tengah film jadi second villain nggak sih? Iya. Karena kematian adiknya kan. Ini juga nih. Menurut aku cara storytellingnya film Polo ini mirip banget sama Outlast. Kenapa Kayak tuh? sama mirip banget sama game pokoknya. Game Outlast nggak sih? Enggak game Outlast doang, tapi game. Ya, Bener-bener kenapa game. tuh? Kayak ketika mereka menyelesaikan suatu masalah, liftnya itu kayak menandakan mereka naik ke tahap berikutnya itu loh. Ini yang masalah pertama selesai itu yang parfum-parfuman. Naik ke tahap kedua, act 2 nyelamatin si siapa? Villainnya itu Dr. Suyong. Datuk Suyong. Nah, akhirnya naiklah mereka ke lift berikutnya. Itu kan nandain mereka naik level lagi tuh. Masalah baru ntar keluar. Terus akhirnya turun lagi ke liftnya, ruang CCTV
selalu tahapannya gitu, dan di setiap masalah baru di setiap stage baru itu ada masalah baru dan kayak ada mini boss barunya gitu. Makanya kalau yang di si Leon itu dia jadi second villain kan. Iya, tiba-tiba kan. Ya itu bisa dibilang preferensi Masnya lah dalam menanggapi film, di mana dia nanggapinya tuh dengan game gitu, karena dia pemain game guys kan. Kalau mau lihat dia main game, ada channel YouTube nanti kita taruh di bawah ya, bisa mampir-mampir ke dia juga baru merintis jadi streamer. Promosi nih gitu. ceritanya. Yes. Apalah kan. Langsung saja Xiaofer. Nah, Xiaoper Xiaoper. dia juga live streaming game-game apapun lah, bebas lah. Main santai saja. Makanya dia Katanya preferensinya lebih ke game. Dia sukanya game-game Yes. menurutku apa sih? Kayak memang iya sih kayak game, karena kalau dipikir-pikir ya, kalau jadi si villainnya dari awal dia mau keluar gedung tuh udah bisa tahu. Tapi Nggak kayak bisa lah, Hah? kan langsung di karantina. apa ya? Depan kan di borgol. Iya. Depan di borgol, tapi kan ada banyak akses lain. Lah, kan Pasti. di awal dia kan dikurung. Nah, kamu tahu gimana cara dia mengendalikan yang lain? Dengan cara dia digigit oleh sesamanya. Iya. Yang akhirnya dia bisa berkomunikasi. Iya itu kan, nah setelah dia berkomunikasi gitu tuh dia udah banyak tuh yang di gedung tuh jadi zombie tuh. Tapi Itu dia udah- bukan ketua koloni. Ketua koloninya itu si CEO itu yang digigit Iya, tapi pertama. itu tuh Enggak. sebelum dia Dia udah transfer. ketua koloni, cuma dia Belum nggak bisa dong. komunikasi. Iya. Iya, karena dia belum menjadi ketuanya, dia masih kayak Ah, anggota gitu. Pas setelah transfer baru itu dia jadi ketua. Iya, baru dia bisa Transfer mengendalikan data ke semua. sini. Gitu. Nah setelah transfer itu kan udah full tuh, bisa punya full akses. Menurutku tuh gampang aja loh kan, dengan dia zombinya punya kemampuan buka denah gedung tuh di komputer. Iya. Cari aja sih, ada aja celah cok untuk bisa keluar. Satu zombie aja keluar gigit orang, kacau udah di luar chaos. Enggak, Nggak kalau bisa. menurutku kenapa gitu? Karena dia pasti menghindari militernya dulu. Kan udah dikepung militer dia. Iya, kalau lewat pintu biasa tuh udah pasti Udah pasti di-branded dia. karena kan udah di karantina gedungnya. Iya, tapi kan bagian depan tuh pintu utama yang kelihatan banget banyak yang kayak gitu. Iya. Nah, kalau jadi dia kan pinter itu tuh bisa nemuin zat kayak gitu, pasti dia juga pinter lah dengan nemuin jalan keluar doang lewat belakang yang nggak dikepung, dimana kan banyak massa tuh. Massa banyak di Iya. antara orang-orang tuh bisa tuh nyelinap satu zombie keluar lewat lubang udara deventilasi. Enggak. Kalau aku nggak setuju karena karena di situ zombinya belum selesai adaptasinya masih ya Masih tingkat yang apa ya? masih awal banget. Ya, dia berarti- sampai mana ya itu ya? Sampai ngelihat cahaya ya? Ya, dan ngeliat manekin masih mau dimakan, dia Enggak, belum bisa enggak. bedain manekin dan manusia. Yang dia udah keluar itu loh, yang udah dijemput sama rombongan MC kita. Ya, Oh, itu masih di tahap nempel-nempel. Nggak tahu lah, masih di tahap dia mungkin. kan dia di ini juga nggak dikasih tahu dia di mana Iya, posisinya. matanya kan ditutup. Itu pintar tuh. Mm-mm. Profesor pintar tuh. Dan kalau kamu pengen si villain itu keluar dari pintu utama, dan menurutku ya secara kesiapan militer tuh lebih siap di bawah, lantai bawah tuh lebih siap, dan apapun yang terjadi Iya sih. mereka pasti langsung akan menembak, langsung bakal ada hal yang udah dipersiapkan Terlatih mereka. banget sih emang. Makanya pada akhirnya si villain itu bisa keluar pakai zombie militer juga, dijebak kan. Makanya Gitu. tenaga militer ada tenaga militer. Oh iya, makanya dia butuh banget tuh ya. Iya, Troops itu. di situ pintarnya dia. Dia butuh senjata tuh. Dan yang pas di kota itu, wah dia keren banget anjir, jalan aura farming gitu. Bener juga sih, kayak game deh. Jadi bener-bener kita harus ngelatih troops kita dulu. Iya, Kalau udah naik beradaptasi. level nih, troops kita udah memenuhi level untuk bisa menggunakan senjata dan membaca HP gitu-gitu kayak wah. Makanya kalau yang waktu kan ada tuh di lorong tuh militer dia tuh sama militer musuh kan. Itu kan yang dimana militer dia tuh waktu udah deket dia nggak nembak lagi kan. Iya. Tinggal lari-lari kan. Iya. Biar hitboxnya nggak kena tuh. Itu lumayan pintar cara dia ngendaliin zombinya menurutku. Kayak ini villain perfect banget, aku suka banget gitu loh. Tapi ya itu anti klimaks saja untuk kematiannya dia, jadi tidak berkesan Sampai lah. bisa nyetir mobil militer tuh keren banget, Cok. Makanya Terus semuanya pada duduk di belakang tuh loh kayak gini. Terus dia sendiri yang di tengah pinggir tuh kan dikelilingin zombie. Iya. Tapi gini sih dia. Kayak main PUBG tapi pakai skin gitu loh. iya. Makanya gila Keluarnya banget tuh sih. cuman gini aja tangannya tuh. Iya, tangan dikantongin jalan. Gini songong-songong. Boh, itu keren banget Terus sih. di sumpah. dalamnya kita nggak tahu ternyata dia megang permen Yupi. Tuh. Yupi dia burger. jaga biar nggak jatuh Yupinya. Yupi Burger.
Celana bolong guys ternyata. Enggak. Oke. Mungkin kita lanjut lagi. Oke, mungkin ini udah di penghujung lah ya. acara. Karena kita nggak udah terlalu banyak ngomong lah. Iya. Kalian intinya kita nggak melarang kalian untuk nonton aja. Yes. Ini kan buat yang bisa nyampe di durasi segini hebat banget. Iya, ini kan penilaian subjektif aja. Kok bukan mau sih kalian objektif. nonton kita sampai detik segini? Iya, wajar. Kita kan baru Nggak apa-apa. pertama. Jadi Kalian pusing, kita juga pusing. kalau soalnya. penjelasannya lompat-lompat ya maklumin ya. Ini kan obrolan ya, ngaruh ngidul aja Ya, gitu. Jadi siapapun yang mau sponsor, Masnya terlalu ini Oh, kepedean nih, nggak bisa dah. Minimal minum lah sponsor. Tapi nggak apa-apa lah. Ya. kita anak Ilkom loh, jago loh. Iya, jago loh. tapi nggak apa-apa. Kong kali kongnya. Santai aja. Sponsor. Semua ada prosesnya. Ya, teman-teman kalau mau yang like, komen, subscribe tuh ya bebas, kita nggak nyuruh juga. Kalau mau enggak ya udah gitu. Terus, Kalian nonton sampai detik ini aja kita udah seneng banget. iya. Ini udah seneng banget. Kalian nonton nyampe habis, sampai ada satu orang nonton sampai habis, aku kayang di keramaian. Tuh, ini guys. Klip YouTube, guys, YouTube klip. Short Ini tembus 1 juta views, Jimmy besok telanjang di mana? di TJ Mart. Di mana? TJ Mart kan TJ bangga ya. apa itu, Mbak? Apa di Transjakarta? Transjakarta kejauhan juga, Mas. 1 juta views. Udah di Pakuan Mall. Pakuan Mall Jogja. Jimmy jalan pakai sempak yang gajah itu ada Enggak. belalainya. Aku pakai sempak kan. Tapi seluruh tubuhku tuh dicat seolah-olah gambar pakaian. Kayak Ada Robby. yang enggak ya? Ada Iya. yang enggak ya? Karena aku jalan gitu. Jadi aslinya aku telanjang tapi gambarnya Kayak ini skin Titan di Attack on Titan tuh. Nah, itu tuh pakai gitu aja tuh. Itu lucu tuh. Nah, kita fokus lagi ya. Dimana kita tadi udah sampai mana sih? Penutupan. Penutupan. Ya, belum penutupan juga sih, masih ada bahas Udah sedikit lah. nyampe sensus penduduk lah. Ya, intinya kita di sini nggak ngarang kalian untuk nonton. Jadi mau itu jelek, mau bagus menurut kita, nonton aja guys. Tinggal nonton aja, nggak usah repot gitu loh. Tinggal nonton aja Korea. Mau jelek, mau bagus tuh penilaian pribadi kalian. Karena di sini kita menilai itu ya, Subjektif, kan? ngomong Apa yang kita aja. tangkep. Apa yang kita tangkep aja. Kalau kalian pengen yang benar-benar daging pembahasannya ya, masih ada YouTuber yang lain Bukan di sini. yang lebih Jago. jago dan keren. Contohnya ngelantur tuh. Wah, itu the best banget, itu panutan Iya, kita. shout out to Ngelantur. Timothy Ronald. Siapa sih namanya? Bitcoin. Oh iya ya. Intinya Abang Timothy lah, Abang Timothy yang main futsal sama Usu itu loh. Nah, itu adalah channel yang sangat-sangat Izin. abang-abangan kita Barang terinspirasi ini, dari barang abang kelas. itu. Jadi kalau teman-teman pengen nonton yang lebih berdaging, lebih berilmu, tonton Bang Ngelantur deh. Karena di sini kita tidak ada ilmunya, karena kita hanya bacot-bacotan. Full yapping. Full yaping doang. Nah, oke, kita masuk ke ini deh. Yang terakhir lah. Menurut kalian lebih milih Koloni atau Tren to Busan? Bagusan mana? Aduh, Tren to Busan tuh aku cuma nonton satu sih. Emang satu filmnya. Yang itu yang kedua aku nggak nonton. Yang kedua kita anggap nggak ada deh. Kita fokus Tren to Busan sama Koloni aja. Kalian lebih suka yang mana? Kalian boleh ambil dari segi karakter, cerita atau apa, mungkin karena ini subjektif kan boleh lah. Misal Koloni bagus gara-gara cerita, tapi di Tren to Busan ada karakter yang kalian cinta, nggak apa-apa. Kalian pilih Tren to Busan nggak apa-apa. Kayaknya aku bakal ke Koloni deh kayaknya. Karena Koloni ini ya? sangat fresh dan emang menurut aku ini lebih rapi aja sih dari tahap penulisan, kecuali yang menit-menit awalnya dia udah masuk ke akhir tuh ya lebih rapi gitu. Kalau aku tetap Tren to Busan sih, karena itu yang nggak ada di Koloni itu sisi humanismenya sih. Koloni itu kurang banget kalau menurutku. Kalau Tren to Busan tuh kita bisa nangis loh di ending loh, dimana ada drama bapak dan anak yang terjebak di kereta, terus ada bapak-bapak yang ngeselin itu kan villainnya ngeselin banget sepanjang film. Dia licik dan egois banget Iya. kan, sampai karakternya yang pemain baseball tuh mati gara-gara dia gitu doang sih. Jadi sisi humanisme doang sih yang aku pengen highlight di sini, dimana Tren to Busan tuh lebih memperlihatkan sisi manusianya, dimana empati itu masih dibutuhkan atau tidak gitu aja. Karena kan Yes, betul sih. MC di Tren to Busan itu kan awalnya orangnya
egois kan, dan dia nggak peduli keselamatan orang lain. Tapi semakin film berjalan dia bisa belajar gitu loh. Dan karakternya di Koloni itu menurutku kebanyakan, aku pusing. Terus akhirnya dibikin mati juga kan. Iya, Tren to Busan tuh banyak, cuma ada pembagiannya gitu loh. Tetap MC-nya tuh tetap yang terspot itu ya. Iya, yang terspot kita tahu lah si udah pasti itu MC gitu. Ma Dong Sok guys, yang karakter karakter Korea itu tuh keren Ya banget. aku juga bingung kan sebenarnya tuh MC-nya tuh yang si cewek ini atau yang si MVP ini gitu. Karena MVP ini tunjukinnya keren juga gitu loh. Banyak juga Si ini frame ya, time-nya loh. Jin Chang Wook itu ya. Iya. Pakai pisau doang tuh dia. Dia kalau di karakter game Koloni dijadiin game tuh wah itu Ya itu statnya tinggi Leon banget tuh. Leon itu Leon Resident Evil itu guys. Statnya tinggi tuh. apalagi Iya. yang Resident Evil baru sekarang cuma modal kapak nangkis Iya. bazooka. Si itu keren banget itu. Tapi ya itu kurang dieksplor aja si Jin Chang Wook. Bayangin kalau dia dikasih senjata katana 2 gini. Wah, Berlebihan. Dia dikasih pistol aja kayaknya bisa ngabisin Karena satu dia Satu gedung. kompi. Iya. Karena si Jin Chang Wook ini baru mulai panas atau udah mulai ngamuk itu kan setelah kematian adiknya kan. Sumber motivasinya Dan itu. itu pun udah di 20 menit terakhir. Jadi ya kenapa kalau dia OP kenapa nggak dibuat dari awal aja? Memang Ya OP. karena memang realistis kayak gini, kayak kita kok di hidup kalau nggak ada yang mendorong gimana? Harus Cuma ada yang dorong. harus gitu. lihat ini lah situasi lah, kan semuanya terpojok orang-orang. Ya, Masa mungkin- dia nggak ini? Mungkin kayak gimana ya? Ibarat kayak masih ada sisi cute-nya gitu loh kalau masih ada adiknya. Karena kayak dia ngerasa dengan adiknya semua bisa dilakukan dengan happy gitu. Dan adiknya mati. Dan adiknya mati, wah langsung masuk villain mode gitu. Iya, langsung keluar jadi villain, second villain. Powernya langsung kebuka Tapi segelnya. tujuan dia benar loh. Dia pengen bunuh si Iya. Dokter Suyo. Iya. Itu bisa langsung selesai sih. Iya, Tapi selesai. kalau gara profesor si wanita itu Ah. ya biasa drama-drama Korea mah memang sengaja Dibuat, dimasukin gitu. Coba dibuat Jangan. ekor. Kendalikan dirimu gitu. Terus dia lihat adiknya jadi zombie, bisa jalan, Kena kan. ketusuk. Adek. Ade gitu. Aku takutnya tuh ceramah no jutsu doang sih, tapi untungnya nggak ada ya. Ceramah jutsu. Ceramah no jutsu Naruto dari omongan doang orang bisa berubah gitu loh. Tapi untungnya enggak. Masnya Koloni apa Tren to Busan? Kalau saya jujur dari hati lebih ke Busan. Cuman ya memang Busan tuh menurutku yang memang apa ya awalnya gitulah gitu. Yang memulai gitu. Jadi menurutku itu yang paling nempel di hati. Enggak mulai banget ya. Mulai menurutku. apa tuh? Apa ya sebutannya ya, kayak dalam sejarah film zombinya Korea, Busan tuh yang menurutku yang masih di sini gitu loh. Oh, Masih iya. kayak karena aku Iconic. inget adegan tadi kayak nangisnya, sedihnya tuh dapat semua. Kalau Koloni menurutku kalau aku tadi kan Busan, tapi kalau mau dilihat lebih luas lagi ada porsinya masing-masing sih, lebih ke Iya. kalau Koloni menurutku tuh lebih realistis. Kenapa? Karena kalian tahu anak yang dibully dari awal kita pasti berharap dia ikut selamat kan? Iya. Tapi yang namanya dunia realistis nggak ada yang tahu. Bisa aja yang baik yang tersakiti juga bisa mati kena jadi zombie gitu. Jadi nggak ada yang Setuju. sesuai dengan keinginan kita. Lebih realistis kalau Koloni itu. Jadi kamu lebih ke jadi apa Tren to Busan ya berarti ya tetap Busan, ya. lebih ke Busan tapi. Walaupun secara cerita Koloni lebih fresh. Ya. Oh, ya nggak apa-apa sih. Ya kalau fresh doang mah Iya. ikan baru dipancing juga fresh sih. Nah, gitu aja. Dah. Nggak bercanda. Oke, kita sampai di penilaian kita deh. Jadi untuk menurut kalian berapa bintang untuk Koloni ini? Sebelumnya jelasin dulu dong. Tahapan bintang itu tuh apa? Ya. Bintang 1 apa? Kita gitu. ingetin lagi. Ya. Mungkin ada penonton baru ya kan. Dari bintang 5 deh apa? Kalau bintang 5 itu Absolute Cinema. Absolute Cinema. Yes. Ya. Bintang Kalau 4 4 ya minimal kamu nontonlah sekali seumur hidupmu. sebelum ya daripada mati duluan ya Yes, nonton ya, lah minimal minimal. gitu. Daripada jadi zombie ya kan. Kalau udah jadi zombie nggak bisa lagi tuh nonton. Kan nggak. Iya. Bintang 3 Bintang 3 tapi ku bukan ancaman. Bintang 5 Bintang nggak sih? lima. Bintang 5. Aduh masa lu ubah lirik tensi lagi. Senggol tensi Teng- lagi. Tengsi bukan tengsi. Oh, iya. Kamu kira Suzuzi gitu. Aku ngiranya teh yang di mall-mall. Oh,
Tenzi. Tongji. Tongji. Oh, kita nyebut banyak sponsor. Aduh, boleh kali Tongji gitu. Boleh kali gitu. Pecinta Tongji nih. Goblok. Hashtag Tongzi. 10 gelas pun juga kita jabanin di sini bukan. Iya enggak? Channelnya besok kita akan ganti jadi review makanan. Iya, review makanan kan gitu. Diabetes tapi happy. Iya. Enggak apa-apa dah. Bintang 3 apa Mas itu? Bintang 3 itu artinya seru tapi ya biasa aja gitu. Jadi masih bisa dinikmatin, cuman nggak ada yang terlalu spesial gitu. Bintang 2 artinya ya jelek, gak usah ditonton juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak perlu FOMO lah ya. Heeh. Simpan duitmu guys, apalagi film-film bioskop Iya. kan banyak yang kayak gitu tuh. Nah, kita cuma bisa nyaranin dari bintang yang kita nilai aja, tapi Iya. kita nggak ngarang kalian untuk nonton. Tapi kalau bisa kalau udah bintang 2 itu jangan buang-buang duit ke bioskop lah ya. Gitu. Iya. Karena tunggu aja di mana Aduh, kayak gitu. jangan kayak yang sebelum. Nah, itu. Nah, lanjut bintang 1 apa Mas? Bintang 1 tuh artinya you know lah kalian tuh kalau kalian buang hal yang kotor, sampah. Bintang 1 Kejam sekali Mas yang Kejam, jadi jangan sampai ada yang bintang 1. Tapi kemana kayaknya? Udah, jadi gitu aja. Bintang 1. Betul. Oke, jadi penilaian final kita apa nih? Kalau kejatuh, Siapa dulu nih? Semua aja barengan. 1, 2. pakai angka ya. Ya bintang berapa sebutan Bintang sih? siapa? Pokoknya bintang? kita pakai tangan nih. Angka berapa ya? Jadi penilaian dari kita adalah bintang 3. Woi, Masnya 4. 4. Kenapa nih 4 nih? Karena menurutku ya layak paling gak ditonton sekali dalam hidupmu. Karena menurutku walaupun memang dari hatiku tetap bosan, cuman kalau ini juga nggak not bad lah gitu, not bad. Iya sih. Juga. Bagus. Masnya. Setuju. Sama ya, karena seenggaknya di film ini itu menurut saya seru karena kita akhirnya mencoba menebak-nebak plot twist yang diberikan oleh si sutradaranya itu, si penulis cerita. Memang kan kalau kita sepanjang film kan kayak ada kejadian apa kita nebak nih maksudnya apa nih. Iya, ya kan. benar. Walaupun pada akhirnya dijelasin sih sebenarnya, cuma ya seru aja. Seenggaknya kalian nonton inilah sekali seumur hidup kalian. Dan lagi dan lagi menurutku Korea membuktikan kalau mereka memang bisa bikin film sih. Iya, Mereka bisa bersaing sih. Bisa. Makanya Yang aku Bersaing. suka dari Korea tuh mereka tuh detail banget, segala hal diperhatikan tau dikerjain. Kayak misalkan apa ya? Kita buatlah drakor kalau kalian Ya. nontonin drakor beberapa, aku ada kan lihat intro drakor tuh. Wow, bagus banget intro drakor tuh, bener-bener dibikinnya niat banget intro drakor desainnya. Jadi mereka sih udah sekelas Hollywood ya mereka itu. Iya. Menang Parasite aja, menang Iya. Oscar aja itu udah gila sih kalau Iya, coy, mereka. industri Korea itu udah maju banget sebenarnya. Yes. Makanya mereka tuh ya udah nggak level Asia lah. Annyeonghaseyo lah. Iya, makanya kayak Sarmoji itu kan keren banget tuh film horor Korea Sungguh terbaik. aja hasilnya masih. So, Sibaseki Sibaseki ya. gitu. Vergi HPO. Jimisuk. Jimmy Samyang. Jimmy Sugiono. Gitu. Nomor- Oke, lanjut lagi. Ya. Kalau aku tadi bintang 3 ya. Kalau menurutku ya berarti bintang 3 berarti seru ya. Seru tapi B Bisa aja aja. ya. Seru tuh ya karena fresh aja dan aku suka pilihannya. Cuma Di respect. Awal kejatuhan Anggra. kalau ceritanya ya kalian bisa kata ceritanya template aja lah, klise film-film zombie pada umumnya. Yang ngebedain tuh cara main zombinya aja, Yes. world buildingnya aja yang diciptain beda. Tapi dari yang saya lain lihat di gitu. letterbox masnya kayaknya 4 tuh. Kita tidak patokan letterbox ini. Mas, letterbox itu apa? Oh. Letterbox terlalu objektif, jangan. Kita patokan kita bukan letterbox. Tapi teman-teman kalau ada letterbox ya nggak apa-apa, kita bisa mutualan ya. Boleh bebas gitu. Ya udahlah, Udahlah, ini aja lah bagi kita kita ya. kemas itu. Yes. Capek kita. Mm-mm. Kita lanjut next episode aja lah ya. Kita bahas film apa lagi? Kita Apa yang kita tonton aja lah ya. apa yang kita tonton aja, karena ya tinggal tonton kok gitu. Tinggal nonton aja kok ya. Tinggal nonton aja kok repot. Dah. Nonton lah. Ya nonton lah. Ya nonton udah. Udah. Jangan Itu tagline intro, terus. itu intro. Kita ulangi lagi episode ini. Ngulang lagi mas, kita terkena time loop. Nah, kita udahan sampai di sini. Jadi buat teman-teman yang mau subscribe, like, comment, share, ya silahkan, monggo. Kita nggak maksa. Tapi kalau bisa ya di subscribe lah, juga nggak. Jangan dibikin potong-potong shotnya yang kelihatannya mungkin apa
Itu Apa? harus. Klip. Harus. Bukan yang Framing. framing yang buruk-buruk padahal aslinya kita ngomongin gimana tapi dipotong. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya, Silakan diklip aja. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Dah itu aja mungkin sampai di sini episode kita. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Cut. Aduh, capek banget anjing.